Shalom Elohim buat ketiga pribadi, Bapak Yahweh Yesus, Hamas Elohim, Bapak Surgawi, Bagan Eman Lahagu, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi Ratu Adil, Bunda Fei Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat para saksi-saksi sorga, bintang-bintang Bapak Yahweh, malaikat-malaikat Tuhan, dan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-21, 23, dan 24 yang berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Apakah kita pernah bertanya dalam diri kita sendiri, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal pikiran kita? Nah, itu yang bisa menjawab adalah hati kita masing-masing. Dan seperti yang kita sudah baca firman Tuhan tadi, bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita juga mengasihi Bapa yang ada di sorga yang telah mengutus Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati atau hanya sebatas kata-kata di mulut kita saja? Saya mengasihi Tuhan, tetapi perilaku dan tindakan kita sangat berbeda jauh dengan apa yang kita katakan. Kita hanya berpura-pura mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi semua perintah Tuhan, semua ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, kita abaikan, kita lupakan, bahkan kita tidak mau tahu. Nah, seperti yang dikatakan firman Tuhan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Betul, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya, segala firman-Nya, segala hukum-hukum kudusnya Tuhan. Kita akan hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak akan menyakiti hati Tuhan dan tidak akan menyakiti sesama kita. Tetapi dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Ya, kalau seseorang yang tidak mengasihi Tuhan, walaupun dia dalam kata-katanya dia berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi dalam tindakannya dia berbeda jauh, maka dia bukanlah seorang yang mengasihi Tuhan, tetapi dia hanya berpura-pura. Dia seorang pendusta yang mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan. Janganlah kita mengatakan aku ini anak Tuhan, tetapi kita mengeraskan hati, kita bebal hati, tidak mau mengakui Tuhan Yesus sudah ada di dunia ini. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah ada dalam wadah yang terpilih, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto. Beliau sudah turun ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi dunia menolaknya, dunia membencinya. Dan begitu juga dunia membenci para anak-anak Tuhan yang lain. Mereka tidak mau terima kesaksian anak-anak Tuhan yang lain. Mereka mengolok-olok, mereka mengatakan halulah, mereka mengatakan kamu sesat dan sebagainya. Ya, itulah dunia ini yang tidak mengasihi Tuhan. Karena kenapa mereka tidak mengasihi Tuhan? Karena mereka tidak mau, tidak suka, menolak, membenci kalau dosa-dosa mereka itu dikupas, kalau dosa-dosa mereka itu ditelanjangi, sehingga mereka tidak suka dengan apa yang dikatakan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia. Padahal Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia, sekaligus untuk menghukum juga semua umat manusia ataupun bangsa-bangsa ataupun kota-kota yang tidak mau bertobat
yang masih bebal hati, yang masih angkuh hati, angkuh jasmani, angkuh rohani, tidak mau mengenal ajaran Tuhan, tidak mau mencari kebenaran firman Tuhan itu. Mereka mengeraskan hati, bahkan mereka melakukan kejahatan yang betul-betul menyakiti hati Tuhan. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini, di saat ini yang sudah kita dengarkan, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Dan perintah Tuhan di dalam firman-Nya bahwa kita salah satunya itu kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, kita harus menyuarakan suara kebenaran dan menyuarakan bahwa Tuhan Yesus sudah ada di dalam dunia ini untuk menebus umat manusia, menyelamatkan umat manusia sekaligus untuk menghukum dunia ini, untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi ya, karena masih ada manusia-manusia yang fasik, manusia-manusia yang angkuh hati, angkuh rohani, angkuh jasmani, mereka tidak mau kenal. Mereka mengatakan itu hanya manusia biasa, itu hanya tubuh, darah dan daging biasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di dalam tubuh itu, di dalam wadah itu ada berdiam roh yang perkasa, roh yang luar biasa, roh penguasa alam semesta ini. Karena mereka tidak mau merendahkan hati dan tidak mau bertanya atau mencari kebenaran itu sendiri. Makanya roh Allah itu tidak berdiam di dalam diri mereka. Dan Tuhan tidak menyatakan diri kepada mereka, baik dalam penglihatan maupun dalam mimpi. Sehingga mereka sangat-sangat tersesat. Walaupun mereka punya mata, mereka tidak bisa melihat. Mereka punya telinga, mereka tidak bisa mendengar. Mereka punya hati, tapi mereka bebal hati. Tidak mau mengasihi, apalagi mengasihi sesama. Sesama mereka saja yang mereka lihat tidak mereka kasih, apalagi Tuhan yang tidak mereka lihat. Mereka tidak mau mengasihi karena betul-betul mereka buta tuli dan telanjang. Mereka tertutup akan kebenaran firman Tuhan itu. Maka dari itu, jika saudara-saudara terkasih yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini, janganlah keraskan hati. Bertobatlah sungguh-sungguh, mencari kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan mengisi hatimu. Roh Kudus akan mengasihi engkau, mengisi hatimu dan menyatakan dirinya kepadamu. Jika engkau datang dengan kerendahan hatimu, mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kesaksian ini, saya akan menaikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Marilah kita menyenangkan hati Tuhan dengan mengikuti segala perintah-perintah dan hukum-hukum kudusnya Tuhan. Terima kasih.
Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.